Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adnan Aswad, NIM L02118107. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas ekotoksikologi perairan dengan judul paper konsentrasi mikroplastik biofouling yang menempel pada kerang hijau Pernaferidis yang hidup di perairan Pulau Lae-Lae, Kota Makassar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian tersebut. Latar belakang, pencemaran plastik telah menjadi perhatian global saat ini karena jumlah sampah plastik di laut hampir mencapai 60-80% dari total jumlah sampah di laut. Plastik memberikan kontribusi besar bagi aktivitas manusia, namun sampah plastik memiliki ancaman serius bagi kelangsungan ekologi. Fragmen dari plastik yang terdegradasi sering disebut dengan mikroplastik yang memiliki ukuran partikel kurang dari 5 mm. Berdasarkan hasil penelitian Lee et al. 2016, menyatakan bahwa mikroplastik ditemukan pada hampir semua organisme perairan. Adapun mikroplastik yang dimaksud yaitu biofouling. Biofouling adalah organisme yang penempel yang biasa ditemukan pada material yang keras seperti cangkang kerang hijau. Hasil penelitian Farudin et al. 2020 yang dilakukan di perairan Pulau Lae-Lae, Makassar menyatakan bahwa pada tubuh kerang hijau ditemukan mikroplastik jenis fiber. Namun belum ada penelitian atau informasi mengenai kandungan mikroplastik pada organisme biofouling yang melekat pada cangkang kerang hijau. Berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada yang dilakukan itu yang pertama itu ada penentu waktu dan lokasi, yang kedua itu alat dan bahan, yang ketiga itu prosedur penelitian. Pada waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai November 2020. Pengambilan sampel dilakukan di perairan Makassar, Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya dilakukan analisis sampel di Laboratorium Fisiologi Hewan Air dan Laboratorium Kualitas Air, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi penelitian ini dilakukan pada Laboratorium Fisiologi Hewan Air dan Laboratorium Kualitas Air Universitas Hasanuddin. Yang kedua itu alat dan bahan. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama ada seperti cool box untuk menyimpan sampel kerang hijau, botol sampel yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan daging biofouling dan daging kerang, ada global position system atau GPS yang digunakan untuk mengambil titik posisi sampling, ada vacuum pump yang digunakan untuk memisahkan sampel biofouling dan kerang dengan partikel-partikel mikroplastik, pisau dapur yang digunakan sebagai alat untuk membantu memisahkan biofouling dari cangkang kerang, ada jangka sorong kapiler yang digunakan untuk mengukur panjang, tinggi, dan lebar cangkang kerang hijau, timbangan digital yang untuk menimbang botol cangkang, cangkang dan bobot biofouling, mikroskop stereo untuk mengamati mikroplastik pada sampel, adapun cawan Petri yang digunakan untuk sebagai media untuk mengamati larutan pada mikroskop. Adapun juga papan preptarat yang digunakan sebagai alas untuk membeda sampel kerang. Adapun Newton net yang digunakan untuk mengambil sampel air, kamera yang digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan aktivitas penelitian, ATK yang digunakan sebagai alat untuk menulis dan buku identifikasi Biacles Tradica Excluding the Pythagoras of Association dan buku identifikasi Pythagoric Photographic Atlas dan of Marine Biology. Dan adapun bahan-bahannya yaitu bisa dilihat seperti pada gambar, yaitu ada biofouling yang melekat pada kerang hijau, ada larutan kalium hidroksida atau KOH dengan konsentrasi KOH yang digunakan adalah 10%. Fungsi KOH ini yaitu untuk melarutkan dan memutihkan bahan organik sehingga
lebih mudah dalam mengidentifikasi mikroplastik secara visual menggunakan mikroskop Aquades yang berfungsi sebagai untuk mensterilkan alat dan bahan, tisu roll yang digunakan untuk mengeringkan alat, masker digunakan untuk melindungi bagian wajah dan saluran pernafasan, kertas saring membran style Whitman 47 mm digunakan sebagai media penyaring mikroplastik dan gloves digunakan sebagai untuk melindungi tangan. Adapun yang ketiga itu prosedur penelitiannya. Prosedur penelitiannya yaitu dimulai dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan satu kali dengan menggunakan teknik Proprius random sampling. Cara pengambilan sampel kerang hijau itu dengan menggunakan tangan, kemudian sampel kerang hijau diambil dari badan kapal dan tiang dermaga yang merupakan tempat kerang hijau menempel. Setelah sampel terkumpul, sampel dimasukkan ke dalam cool box tanpa media air laut dan dibawa ke laboratorium perikanan Universitas Hasanuddin untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk melakukan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini, maka digunakan rumus Lensmouth. Dan yang kedua yaitu preparasi sampel. Preparasi sampel kerang hijau yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dibersihkan dari biofouling yang menempel pada cangkang kerang hijau, kemudian dilakukan identifikasi biofouling menggunakan buku identifikasi dan dilakukan pengukuran morfologi kerang hijau Perna viridis, yaitu dengan cara diukur panjangnya, tinggi, lebar cangkang dan menggunakan jangka sorong. Berikutnya yaitu analisis laboratorium. Analisis laboratorium ini bisa dilihat pada slide selanjutnya, yaitu yang pertama itu kerang hijau diberi larutan kalium hidroksida KOH 10%, lalu disimpan pada suhu kamar. Setelah itu disaring dengan kertas Whatman 47 mm di bawah vakum pump, lalu dipindahkan ke cawan Petri. Adapun prosedur penelitian pada identifikasi mikroplastik, yaitu pertama yaitu identifikasi mikroplastik menggunakan metode observasi visual, yaitu dengan mengamati bentuk, ukuran, dan warna dari setiap mikroplastik yang ditemukan sebelum melakukan pengamatan mikroplastik. Terlebih dahulu dilakukan penyaringan larutan sampel menggunakan kertas saring membran style Whitman 47 mm dengan ukuran pori 0,45 dengan vakum pump. Kemudian dilakukan identifikasi mikroplastik menggunakan metode observasi visual di bawah mikroskop stereoskopik. Kemudian sampel mikroplastik didokumentasikan. Setelah itu dilakukan pengukuran panjang sampel mikroplastik menggunakan software ImageJ. Jadi bisa dilihat yang tadi sebelumnya, yaitu pada prosedur penelitian pada analisis laboratorium, yaitu di sini bisa dilihat yaitu prosedurnya kan yaitu seperti yang pertama itu pengambilan sampelnya, preparasi sampel, analisis laboratorium. Ini yang cara yang dilakukan yaitu seperti berikut yang saya jelaskan. Berikutnya identifikasi mikroplastiknya, yaitu menggunakan mikrostereo, lalu itu setelah dengan menentukan karakteristik visual, warna, bentuk, dan ukuran, lalu dipindahkan ke KA prepar untuk dihitung. Setelah dihitung, dapatkan data visual yang dicatat dan menghitung konsentrasi mikroplastik. Adapun prosedur penelitian yang pertama itu analisis variabelnya. Analisis variabel yang pertama itu perhitungan frekuensi kehadiran mikroplastik pada sampel biofouling dan kerang ialah presentasi jumlah kerang yang teridentifikasi mengandung mikroplastik.
Frekuensi kehadiran dihitung berdasarkan rumus frekuensi kehadiran, yaitu seperti FK frekuensi kehadiran sama dengan jumlah biovolume kerang yang terdapat mikroplastik per jumlah total biovolume kerang yang diamati dikali 100%. Dan frekuensi kehadiran sama dengan jumlah kerang yang terdapat pada mikroplastik dibagi jumlah total kerang yang diamati dikali 100%. Berikutnya yaitu analisis variabel menggunakan konsentrasi mikroplastik. Konsentrasi mikroplastik pada kerang ialah kandungan mikroplastik yang terdapat pada biovolume dan dapat dinyatakan dalam satuan item per gram. Konsentrasi mikroplastik dapat dihitung dengan menggunakan rumus Coyton et al. 2018, yaitu seperti konsentrasi mikroplastik item per gram sama dengan jumlah mikroplastik pada daging kerang per berat daging basah kerang. Untuk pada mikroplastik itu konsentrasi mikroplastik item per gram itu jumlah mikroplastik pada biovolume per berat biovolume. Analisis statistik yang dilakukan yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan konsentrasi plastik pada biovolume maupun pada kerang, data konsentrasi diuji dengan menggunakan software Graph-Head Prism menggunakan uji one way ANOVA. Sebelum dilakukan uji ANOVA terlebih dahulu, data diuji normalitas dan homogenitasnya. Data distribusi normal dan homogen, maka digunakan uji ANOVA parametrik, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal, maka data ditransformasi dengan log transformasi dan diuji normalitas dan homogenitasnya kembali. Data yang berdistribusi dan homogenitasnya kembali data yang distribusi atau normal dan homogen setelah ditransformasi maka dilanjutkan dengan uji ANOVA parametrik. Namun data yang tidak berdistribusi normal dan homogen maka data diuji dengan ANOVA non parametrik. Jadi seperti ada di atas di slide ini software uji normalitas homogenitas. Jadi yang normal dan homogen yaitu yang normal dan homogen itu langsung dilakukan uji one way ANOVA parametrik, sedangkan yang tidak normal dan homogen yaitu akan ditransformasikan dengan uji normalitas dan homogenitas. Lalu yang tidak normal dan homogen lagi akan dilakukan ANOVA non parametrik. Adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama jumlah sampel yang digunakan sebanyak 110 sampel dibagi ke dalam 3 kelompok ukuran. Yang kedua yaitu biovolume yang melekat pada cangkang kerang hijau terindikasi mengandung mikroplastik. Yang ketiga itu terdapat 3 bentuk mikroplastik yang ditemukan yaitu fragmen, fiber, dan film. Dan yang keempat itu terdapat 4 warna mikroplastik yang ditemukan yaitu biru, merah, putih atau bening, dan hitam. Hasil penelitian yang pertama yaitu konsentrasi mikroplastik biovolume pada biovolume berdasar konsentrasi mikroplastik pada biovolume berdasarkan panjang cangkang kerang bisa dapat dilihat berdasarkan panjang kerang, yaitu yang pertama pada kelas A yaitu dengan panjang 2,42 cm sampai dengan 4,40 cm, dan pada kelas B yaitu 4 sampai 41 cm sampai dengan 8 sampai 0,1 cm, yang pada kelas C yaitu 8,0,2 cm sampai dengan 14,62 cm. Dan bisa dilihat konsentrasi mikroplastiknya itu yang paling tertinggi berdasarkan panjang cangkang kerang yaitu pada kelas B yaitu 4,41 cm sampai dengan 8,01 cm, dan yang terendah itu pada kelas C yaitu 8 sampai 0,2 cm sampai 14,62 cm. Konsentrasi berdasarkan bentuk mikroplastik. Jadi konsentrasi didapat yaitu ada 3 jenis mikroplastik yaitu fiber, fragmen, dan film. Dan yang ditemui yang paling banyak yaitu
bentuknya yaitu fiber. Dan yang kedua itu yang terbanyak yaitu film, dan yang ketiga itu yang paling terbanyak ditemui yaitu fragmen. Bisa dilihat gambarnya pada huruf A itu yang fiber, yang B itu fragmen, dan yang C itu film. Dan konsentrasi bentuk mikroplastik berdasarkan ukuran panjang cangkang kerang. Jadi yang pada kelompok pertama yaitu 2,40 cm sampai dengan 4,40 cm, bisa dilihat kandungan mikroplastik yang terdapat yaitu yang tertinggi pada fiber, dan yang terendah pada fragmen, dan yang kedua tertinggi itu pada film, mikroplastik yang berjenis film. Dan pada ukuran yang B itu 4,41 cm sampai dengan 8,01 cm. Yang paling banyak ditemui jenis mikroplastik fiber, dan hampir sama fragmen jenis mikroplastik yang ditemui fragmen dan film jumlahnya. Dan pada ukuran C yaitu 8,02 cm sampai dengan 14,62 cm. Bisa dilihat yaitu yang paling banyak ditemui jenis mikroplastik yaitu film, dan ukuran fiber dan fragmen hampir sama jumlahnya yang ditemui. Berdasarkan konsentrasi warna mikroplastik yang ditemui itu ada 4 jenis warna, yaitu yang pertama ada warna biru, dan yang kedua itu ada warna merah, dan yang ketiga itu ada warna putih atau bening, yang keempat itu ada warna hitam. Dan jenis mikroplastik yang ditemui dengan warna biru yang paling banyak, lalu kedua jenis mikroplastik yang berwarna merah, dan yang ketiga itu jenis mikroplastik yang berwarna putih, sedangkan yang terakhir itu jenis mikroplastik yang berwarna hitam yang paling banyak ditemui. Bisa dilihat sesuai dengan grafik di atas. Selanjutnya itu konsentrasi warna mikroplastik berdasarkan ukurannya panjang cangkang kerang tersebut. Jadi pada kerang dengan ukuran 2,40 cm sampai dengan 4,40 cm, bisa dilihat di sini jenis warna yang mikroplastik yang ditemui, yaitu yang paling tertinggi itu berwarna putih atau bening pada mikroplastik dengan ukuran pada kelompok A, dan yang kedua itu yang tertinggi itu pada hitam dan biru hampir sama jumlah yang ditemui, yang terendah itu merah dengan mikroplastik dengan warna merah. Dan pada kelompok yang kedua yaitu 4,41 cm sampai dengan 8,01 cm, yang paling banyak ditemui itu jenis mikroplastik yang berwarna merah, dan yang kedua itu berwarna biru, yang ketiga itu berwarna putih, dan terendah itu yang berwarna hitam. Dan pada kelompok yang nomor 3 yaitu 8,02 cm sampai dengan 14,62 cm, ditemui jumlah mikroplastik yang memiliki warna biru, yaitu tertinggi, dan yang kedua itu pada berwarna hitam, dan yang ketiga itu warna putih, dan yang keempat itu yang terendah adalah yang merah pada kelompok 3. Bisa dilihat pada grafik pada slide ini yang sudah sangat jelas. Berikutnya itu frekuensi kehadiran mikroplastik. Jadi di sini kehadirannya itu ini bisa lihat pada tabel pada grafik, yaitu huruf A itu yang melambangkan yaitu kerang biavolin dengan mikroplastik pada daging kerang, yang B itu kerang tanpa biavolin dengan mikroplastik pada daging kerang, yang ketiga itu kerang biavolin dengan mikroplastik pada biavolin. Jadi bisa dilihat yang tertinggi itu kerang tanpa biavolin dengan mikroplastik pada bagian daging kerang, dan yang kedua itu paling tinggi yaitu kerang biavolin dengan mikroplastik pada biavolin, dan yang terendah itu kerang biavolin dengan mikroplastik pada daging kerang. Berikutnya itu konsentrasi mikroplastik pada daging kerang dan biavolin. Ini bisa dilihat sesuai dengan keterangannya, itu A itu keterangan kerang biavolin dengan mikroplastik pada daging kerang, yang B itu
kerang tanpa biofouling dengan mikroplastik pada daging kerang. Yang C itu kerang biofouling dengan mikroplastik pada biofouling. Dan yang paling tinggi itu didapati yaitu yang C, yaitu kerang biofouling dengan mikroplastik pada biofouling. Dan A dan B itu hampir sama, yaitu kerang biofouling dengan mikroplastik pada daging kerang dan kerang tanpa biofouling dengan mikroplastik pada daging kerang. Ukuran panjang mikroplastik yang ditemui yaitu yang pertama itu kisaran ukuran panjangnya kerang. Yang pertama 2,40 sampai dengan 4,40 kisaran panjang mikroplastiknya yaitu 0,5 mm sampai dengan 4,61 mm. Jadi rata-rata panjang mikroplastik yang ditemui pada ukuran tersebut yaitu 2,3246. Yang berikutnya itu pada kisaran ukuran cangkang kerang pada 4,41 sampai dengan 8,01. Kisaran panjang mikroplastik yang ditemui yaitu 0,03 sampai dengan 4,72 dengan rata-rata panjang mikroplastik 1,5002. Yang ketiga itu dengan kisaran ukuran panjang cangkang kerang 8,42 8,02 sampai dengan 14,62 dengan kisaran panjang mikroplastik 0,16 sampai dengan 4,49. Rata-rata panjang mikroplastik yang ditemui yaitu 1,6562. Jadi setelah hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa biofouling yang berada di perairan Pulau Layang-Layang, Kota Makassar teridentifikasi mengandung partikel mikroplastik dan berbagai bentuk partikel mikroplastik ditemukan pada biofouling, diantaranya fiber, fragmen, dan film. Warna mikroplastik yang ditemukan diantaranya yakni biru, merah, hitam, dan putih atau bening. Ukuran mikroplastik yang teridentifikasi berkisar 0,15 sampai dengan 4,49 mm. Frekuensi kehadiran mikroplastik tertinggi berada pada kelompok kerang tanpa biofouling dengan persentase sebesar 57,4%. Sedangkan frekuensi kehadiran terendah yakni kelompok kerang biofouling dengan mikroplastik pada dagingnya dengan persentase sebesar 28,09%. Konsentrasi mikroplastik pada biofouling berdasarkan ukuran panjang cangkang kerang tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Itu pun kesimpulan pada paper yang saya review. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, apalagi ada beberapa kendala tadi terkait bahasa maupun cara saya menjelaskan. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, merci, terima kasih, danke, arigatou gozaimasu.